Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di channel aku, Belly Febrianti, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku dan aktivitas aku di rumah. Ini aku mau masak dulu, ini masak yang simple-simple aja. Ini tuh aku mau bikin sup ya teman-teman, tapi cuman pakai wortel, jagung, sama tahu aja, karena ini sup kesukaannya si adek. Jadi ini aku bikinnya nggak terlalu banyak, karena kalau kebanyakan itu biasanya nggak habis ya teman-teman, dan ujung-ujungnya itu kebuang gitu. Oke, ini aku lanjut irisin dulu tahunya. Ini tadi aku beli di warung sayur, harganya itu 1.000 satu buah. Ini aku beli 4 buah, tapi yang aku sup itu cuman 3 buah aja. Ini aja itu masih bersisa ya teman-teman, di besokan harinya gitu. Jadi ujungnya kebuang karena ini tuh pakai tahu, jadi nggak begitu tahan lama ya teman-teman tahunya. Oke, ini lanjut lagi. Tadi aku juga ada beli daun bawang dan daun sup gitu, itu harganya 4.000 semuanya. Ini aku potong-potong dulu semuanya karena ini mau aku pakai juga untuk bikin bakwan udang. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Serta untuk teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sehat dan diberikan kesembuhan. Dan untuk teman-teman yang lagi berjuang di garis 2, aku doakan juga semoga cepat dikaruniakan anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Nah, lanjut lagi ke videonya. Ini aku mau racik dulu ya teman-teman untuk adonan tepung atau bakwan udangnya. Ini aku pakai 1 butir telur biar bakwannya itu lembut. Dan ini aku pakai juga daun bawang yang tadi aku beli ya teman-teman, sebagian. Dan aku nanti tambahin juga sama jagung di freezer gitu, tapi nggak terlalu banyak teman-teman, cuman sedikit aja karena stok di freezer itu tinggal sedikit. Jadi aku bagi 2 untuk di sup dan untuk bakwan udangnya. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini aku pakai bawang merah dan bawang putih yang udah dihalusin ya teman-teman, dan juga aku pakai kunyit yang udah dihalusin juga. Ini aku ambil di kulkasnya ibu mertua karena aku udah nggak sempet lagi teman-teman kalau harus ngehalusin bawang merah, bawang putih sama kunyitnya. Jadi ini aku minta sedikit punya ibu mertua gitu. Dan itu aku bumbuin juga sama kaldu ayam, sedikit gula biar gurih, dan kasih garam juga. Jangan lupa dikasih lada ya teman-teman. Ini tuh aku lupa banget dikasih lada, jadi ingetnya itu pas udah mau digoreng. Nah, tadi itu kan masih ada sisaan tahu ya teman-teman, 1 buah. Jadi tadi aku ancurin gitu pakai garpu, terus aku campur ke adonan bakwan udangnya untuk tambah-tambahan aja ya teman-teman. Oke, di sebelahnya itu aku mulai masak supnya, terus di sebelahnya lagi itu aku langsung aja mau goreng bakwannya. Teman-teman, masak apa hari ini? Apakah ada yang sama dengan aku juga? Masak sayur sup juga. Kalau kita punya anak-anak itu nggak jauh ya teman-teman dari sayur sup, pokoknya yang berkuah-kuah gitu untuk anak-anak, dan nggak jauh juga dari telur. Nah, kalau aku di rumah itu telur beli 10 buah itu bisa biasanya cuman untuk 2 harian aja ya teman-teman, karena anak-anak itu makannya nggak jauh dari telur gitu. Karena si kakak juga bisanya itu cuman makan telur, jadi ya makannya cuman telur aja teman-teman di dadar gitu. Dan biasanya si ade juga ikutan makan telur dadar. Biasanya kalau aku nggak ada bikin sayur, nah itu aku gorengin telur aja, dia udah lahap banget ya teman-teman makannya, masya Allah. Oke, ini lanjut aku bumbuin dulu untuk supnya biar meresap gitu ke wortelnya. Nah, ini aku aduk-aduk terus aku tutup lagi. Ini tuh bumbunya cuman aku pakein bawang merah goreng dan bawang putih goreng aja ya teman-teman untuk supnya, yang simple-simple aja dan cemplang-cemplung aja. Nah, ini sambil nunggu masakannya, ini aku mau refill minyak dulu karena udah pada kosong.
Ini minyaknya yang 2 liter ya teman-teman, jadi aku bagi 2 botol gitu biar muat. Nah setelah ini aku lanjut masukin tahunya dulu, karena tahunya itu harus dimasak juga ya teman-teman biar mateng gitu. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau di voice over aku kali ini itu terdengar suara kipas angin, karena aku nggak mampu teman-teman, nggak pakai kipas angin. Cuaca di sini itu benar-benar panas banget. Aku nggak ngebayangin di daerah lain yang belum turun hujan ya teman-teman, itu pasti panasnya lebih parah dari yang di sini. Di sini aja itu udah sering banget turun hujan, tapi cuacanya itu masya Allah panasnya itu bener-bener beruap gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah menu hari ini yang simple aja, itu ada tempe orek yang aku masak tadi malam. Oke, ini lanjut aku mau beberes dulu dan bersih-bersih dulu di bagian dapur, karena tadi masak lumayan berminyak ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosen ngeliatin aku bersihin dapur melulu, tapi karena dapur itu memang selalu harus dibersihin ya teman-teman, kalau enggak itu kotorannya bakalan lengket banget. Jadi semoga teman-teman tetap enjoy nonton video aku. Dan ini lanjut aku bersihin juga di bagian kompornya. Teman-teman aku ucapin juga terima kasih banyak ya karena udah bersedia selalu nonton video aku yang sederhana ini. Dan teman-teman boleh banget kalau ada yang mau beri saran di video aku ya teman-teman, silakan aja komen di bawah dengan kata-kata yang baik tentunya. Misalnya tentang video aku atau kualitas video aku, atau juga tentang voice over aku, bisa banget ya teman-teman beri saran. Dan aku juga ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu support channel aku, yang bersedia nonton video aku yang sederhana ini, yang kualitasnya masih di bawah standar ya teman-teman, karena aku menggunakan kamera HP yang biasa aja, yang murah-murah. Semoga aja nanti bisa diperbaiki ke depannya. Oke lanjut ke videonya. Ini aku mau cuci piring dulu. Ini tuh aku beberesnya di malam hari ya teman-teman, tapi pas aku masak tadi itu di siang hari gitu. Dan ini aku lanjut bikin videonya di malam hari karena air di rumah mati lagi ya teman-teman. Matinya itu dari sore gitu, karena sore aku nggak ada megang kerjaan gitu, sibuk dengan anak-anak, makanya ini aku recordnya udah malam gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kerjaan udah kelar ya teman-teman. Seperti biasa untuk outfitnya tetap sama ya teman-teman, walaupun tadi aku masaknya di siang hari, tapi bajunya itu aku gantung lagi karena masih bersih, jadi aku pakai lagi di malam hari pas record video ini. Nah ini aku cuci piringnya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, kelihatannya aja banyak karena ini tuh perintilan bekas aku masak gitu. Bagi aku ini nggak banyak ya teman-teman, karena emang aku biasanya itu numpuk gitu cucian piringnya. Nggak tahu kalau menurut teman-teman mungkin ini kelihatannya banyak. Oke ini lanjut aku bilasin dulu piringnya. Setelah ini aku mau bersihin kulkas, karena mumpung kulkasnya itu kosong dan aku belum belanja mingguan ke pasar, jadi aku bersihin dulu kulkasnya, karena insya Allah aku bakalan belanja mingguan ya teman-teman, tapi mungkin di next video. Sebenarnya kulkasnya juga nggak begitu kotor, cuman karena aku lagi semangat lihat air ngalirnya deras banget ya teman-teman, jadi aku lanjut bersihin kulkas aja. Karena terakhir aku bersihin kulkas itu cuman aku lap-lapin aja ya teman-teman, nggak aku cuci rak-raknya gitu. Jadi ini mau aku cuci semua rak-raknya biar bersih. Nah ini aku keluarin dulu isian semuanya. Nah jangan salfok ya teman-teman, itu botol aku nggak ada tutupnya, jadi 2 botol ini tuh nggak tahu kemana tutupnya, udah aku cari-cari kemana-mana itu nggak nemu ya teman-teman, karena si adek itu suka banget mainin tutup botol gitu. Jadi pas dipakai minum botolnya, nah tutupnya itu dimain sama dia, jadi nggak tahu lari kemana tutupnya. Nah karena kulkas ini itu mepet ke dinding gitu ya teman-teman, cuman ada celah sedikit aja
aja, jadi lumayan susah untuk keluarin rak-raknya gitu. Jadi ada satu rak di bagian tengah itu nggak aku keluarin, nggak bisa dicuci karena memang nggak bisa dilepas gitu teman-teman. Nah ini jadi aku cucinya cuman rak yang kaca itu yang ini aja, karena kaca yang satunya itu nggak bisa dilepasin. Tapi nggak apa-apa karena juga nggak terlalu kotor, nanti aku lap-lapin aja. Oke, ini aku cuci-cuci dulu semuanya sampai bersih. Setelah itu aku tirisin dan lanjut aku nanti langsung aja lap-lapin kulkasnya. Untuk kulkasnya itu aku lap-lapin pakai lap biasa aja ya teman-teman, terus aku semprot pakai celing aja. Nah tips dari aku biar kulkas itu nggak bau, teman-teman sebisa mungkin menyimpan sesuatu itu tetap di dalam wadah gitu ya teman-teman. Harus menggunakan wadah yang tertutup, misalnya seperti ikan atau ayam. Nah itu kan kalau nggak ditutup bakalan nyebar gitu ya teman-teman baunya di dalam satu kulkas. Jadi aku sarankan untuk menyimpannya itu di wadah yang tertutup rapat. Tapi untuk sayuran juga itu sebenarnya harus pakai wadah ya teman-teman, karena sayuran juga itu terkadang ada baunya gitu. Dan yang pastinya selalu sesering mungkin kulkasnya itu dibersihin ya teman-teman. Dan untuk membersihkannya juga itu sebisa mungkin gunakan lap yang bersih ya teman-teman. Jangan menggunakan lap dapur yang udah digunain, karena biasanya lap dapur yang udah digunakan terus kita cuci gitu, walaupun udah dicuci itu masih tercium bau apek gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita elapin ke kulkas itu elapnya bakal meninggalkan bau di kulkas. Oke, ini lanjut lagi, aku mau bersihin di bagian freezer. Untuk di bagian freezer ini nggak aku semprot ya teman-teman, karena di bagian freezer ini udah lembab gitu. Jadi cukup dilap-lap aja dengan lap yang bersih. Oke, ini lanjut aku pasangin lagi untuk rak-raknya karena ini udah aku cuci dan udah aku lap juga. Ini aku masukin dulu untuk di bagian freezer biar nggak meleleh ya teman-teman, karena itu ada es batu. Nah setelah ini aku lanjut lagi lap-lapin rak yang lainnya yang baru aku cuci. Ini lapnya juga aku ganti lagi ya teman-teman. Ini aku gunakan lap yang nyerap air gitu. Jadi ini bekas daster aku, ini aku guntingin gitu karena udah nggak digunain lagi. Makanya ini aku gunakan untuk lap-lap aja karena bahan dasar itu lumayan menyerap air yang kuat ya teman-teman. Oke, ini udah aku lap-lapin, lanjut aku pasang-pasangin kembali ke kulkasnya. Setelah ini aku susun lagi isi kulkasnya. Nah nggak kerasa aja udah di penghujung video ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bersedia klik video aku yang sederhana ini. Jangan lupa nyalain tombol notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku yang uploadnya itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.